warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ngopi, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat-sehat ya, lagi pandemi kayak gini. Nah, senang banget ya kita ketemu lagi di Ngopi, ngobrol olah pikir, tentunya di Master C19 Channel. Seperti biasa nih, kalau mulai podcast kan kita pakai masker emang, tapi nggak apa-apa dicopot karena sudah melalui protokol kesehatan ya. Nah, sahabat ngopi, untuk narasumber kali ini nih sebelumnya aku ada bridgingnya nih. Kalian tahu gak sih kalau sekarang ini kan ada dua hal penting ya yang selalu dihubung-hubungkan dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang pertama itu suara buruh yang menuntut pembatasan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di klaster ketenagakerjaan. Dan yang kedua nih, adanya keinginan Presiden Jokowi mengubah Badan Koordinasi dan Penanganan Modal menjadi Kementerian Investasi. Ini menarik nih, karena pemerintah mengundang kedatangan para investor, tapi di saat yang bersamaan nih, buruh dalam negeri sebagai ujung tombaknya, roda perekonomian malah menolak Undang-Undang Cipta. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita mau kenalan dulu sama narasumber kita. Assalamualaikum, Prof. Ada Profesor Dr. Satya Arinanto ya, Prof ya. Aku panggilnya Prof aja ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Profesor Dr. Satya Arinanto ini menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia di bidang hukum 3 wakil presiden yang berbeda. Ada Pak Budiono, Pak JK, sama Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Sharing dong Prof, gimana sih pengalamannya? Ya dulu awalnya itu yang zaman Pak Budiono itu saya dipanggil, saya juga kaget waktu itu ada apa ya. Saya pikir ternyata beliau minta saya membantu gitu. Waktu itu sebenarnya kalau gagasan staf khusus ini kan sudah ada sejak masa almarhum Presiden Abdurrahman Wahid gitu loh. Jadi dulu pemikirannya pejabat negara itu berhak mengangkat istilahnya political appointee gitu. Jadi political appointee ini dia disetarakan dengan eselon, tetapi dia boleh tidak punya pangkat. Jadi pada waktu dia menjabat itu dia digolongkan kalau misalnya presiden, wakil presiden itu eselon 1A gitu. Kalau menteri 1B dan seterusnya lah begitu. Nah, waktu itu Pak Budiono minta bantuan ini karena dulu itu pada saat sebelum itu kan memang belum ada yang istilahnya staf khusus presiden, wakil presiden ini baru setelah masa Pak SBY itu ada begitu. Jadi saya mengisi di wakil presiden. Memang wakil presiden juga belum pernah ada namanya staf khusus gitu. Jadi mungkin yang hukum yang pertama juga saya, karena sebelumnya tidak ada, pada masa Pak sebelumnya dia tidak ada staf khusus. Mungkin dulu namanya bermacam-macam lah, ada tim ahli atau apa begitu saja. Nah jadi waktu itu diminta ya, kemudian masuklah ke situ. Nah cuma memang kalau di beberapa negara seperti misalnya Amerika itu kan ada istilahnya West Wing itu yang di kantor bagian barat. Gedung Putih itu juga ada staf khusus presiden dan wakil presiden. Sebenarnya biasanya fungsi utama itu justru mereka ini yang merancang kebijakan sampai statement dan segala macam ya di balik kegiatan sehari-hari presiden dan wakil presiden. Cuma ya memang tata keramanya itu sebenarnya kita tidak boleh muncul di publik dengan mengatakan bahwa ini presiden nanti ngomong begini, wakil ngomong begini begitu. Justru kita harus diam aja. Tapi kalau kita bicara sebagai diri kita nggak apa-apa, sebagai kita pakar misalnya atau apa ya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tergolong itu rahasia lah begitu ya. Hanya kita yang kita memberi masukan, tapi kita jangan sampaikan ke publik bahwa itu kita nih yang ngomong begitu. Ya gitu lah. Dulu ada ya kayak gitu soalnya. Gitu. Jadi nggak tahan ya mulutnya. Ya mungkin ingin numpang ngetop apa gimana. Saya nggak usah sebutin lah namanya, tapi pokoknya jadi seolah-olah ini saya lah yang mendorong presiden atau ini kebijakan ide saya loh gitu. Nah, kalau dia ngomong antar dalam rapat sih nggak apa-apa, cuma jangan ke publik gitu. Kalau itu kan tahu misalnya antar teman kan tahu bahwa itu pasti konsep kita yang membuat, karena kita bikin memo atau apa kan kita tembuskan ke teman-teman yang terkait gitu. Ya itu lanjut ke presiden, ke wakil presiden. Iya sebenarnya waktu Pak Budiono berakhir saya juga udah terima
SK pemberhentian dari Pak SBY. Satu hari sebelum habis 20 Oktober itu seingat saya, jadi 19 Oktober 2000, berarti 2000 berapa ya waktu itu ya? 2014. Itu saya udah terima SK pemberhentian. Terus bulan November itu saya udah kerja di rumah di perpustakaan pribadi saya, tiba-tiba saya telepon lagi. Ini dari Pak JK katanya tolong kantor gitu. Terus ternyata diminta lagi bantu lagi. Itu bulan November 2014. Ya kira-kira 2 minggu setelah Pak JK berkantor lah gitu. Ya saya bantu lagi gitu. Terus ya udah kemarin sama Abah sekarang gitu, terusannya begitu. Jadi ya saya udah tahu lah tugas yang harus saya lakukan apa begitu dengan membantu ini, karena biasanya itu tiap-tiap wapres itu ada ini sendiri, ada hal-hal yang ingin dicapai sendiri, sehingga semua hal itu saya lihat ada hubungannya dengan bidang hukum gitu. Nah, yang membuat Profesor berkesan apa nih dari ketiga wapres ini, Prof? Ya, saya merasa saya bisa belajar dengan tokoh-tokoh bangsa begitu. Kan mereka itu bagaimanapun caranya itu pasti orang-orang yang luar biasa begitu ya, sampai bisa menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Jadi saya rasa malah saya yang banyak belajar dari mereka, mungkin dari kebijaksanaan, dari pengalaman hidup, ya juga ilmunya juga. Itu kan masing-masing 3 orang itu punya ilmu yang mungkin tidak saya kuasai. Iya, gitu. benar. Ya, Pak Budiono itu ahli ekonomi gitu ya, Pak JK pengusaha gitu. Jadi kadang-kadang beliau kalau dijak diskusi kita bicara akademis, tahu-tahu beliau punya jalan yang kita sendiri nggak kepikir gitu. Ini cepat gitu. Ngapain katanya muter-muter gitu ya? Oh iya ya. Jadi dia punya rumus inilah gitu. Jadi itu yang mungkin yang saya amati, dan kemudian saya juga berusaha untuk belajar dari beliau-beliau itu seperti itu gitu. Oke. Nah, kita balik lagi ke Omnibus Law. Ini sebagai pakar hukum di lingkaran istana nih, Prof. Setidaknya mengamatilah dinamika terkait hal tersebut gitu. Itu ceritanya gimana sih awal dari munculnya Omnibus Law itu? Jadi begini, saya udah lama dengar sebenarnya sejak zaman Pak Budiono. Saya berapa kali ditanya itu Omnibus Law itu bagaimana sih? Waktu itu saya berikan jawaban yang sifatnya normatif. Itu biasanya banyak diterapkan di negara-negara common law dan sebagainya. Nah, yang lebih konkret itu pada masa Pak JK. Waktu itu ada rapat yang menghadirkan para tokoh di bidang perekonomian. Yang saya ingat itu ada Kepala OJK, ada Gubernur BI, ada Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian. Nah, saya ada di situ. Saya diminta datang sama Pak JK. Coba kamu ini yang disuruh memberi masukan lah. Masukan apa gitu? Nah, di situ mereka udah mulai bicara soal Omnibus Law ini gitu. Nah, kemudian itu sampai tidak ada follow up sampai menjelang berakhirnya Pak Jokowi JK. Itu sekitar akhir September 2019 kan ada demo besar di DPR, terus merambat juga ke tempat lain. Demo itu sebenarnya isunya itu adalah memprotes beberapa RUU yang tinggal diketok itu sebenarnya oleh DPR, tapi karena diprotes beberapa RUU itu ditunda. Tidak jadi. Nah, di tengah-tengah itu saya masih ingat saya diundang oleh Menteri ATR Pak Sofyan Djalil untuk membahas Omnibus Law begitu. Jadi beliau punya gagasan latihan lah, kita kayak istilahnya itu kalau mau tes masuk perguruan tinggi itu ada tryout gitu. Tryoutnya. Jadi ternyata yang diundang bukan hanya saya, jadi ada beberapa ahli hukum, ada teman-teman dosen dari Surabaya gitu ya, dari Universitas Narotama, dan juga ada dari mantan bupati segala di Jawa Timur. Jadi beliau yang nentuin itu orang-orangnya itu. Nah, kemudian di situ kita berdebat ini soal Omnibus Law. Waktu itu yang kita coba adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang itu kan ada beberapa kekurangan yang mau ditambah. Nah, kita coba nambahnya itu pakai omnibus. Ternyata bisa dilakukan gitu. Nah, kesimpulannya waktu itu setelah kita berapa kali rapat,
bahwa sebenarnya kita bisa mengubah undang-undang dengan omnibus ini dan dikaitkan dengan demo-demo yang ada di akhir bulan September 2019 itu. Demo itu tidak perlu terjadi kalau kita dengan bisa memanage suasana politik dan hukum dengan omnibus law ini. Kan orang kan mungkin tidak terlalu ramai. Waktu itu kan ya ada titipan pasti ada ya. Titipan ada, saya tahu demo-demo itu ada titipan. Jadi dia mungkin nggak menguasai materi, cuma dia pokoknya ditolak saja lah. Iya, pokoknya heboh aja. Heboh. Jadi sebenarnya dengan omnibus begini, menurut Pak Sofyan waktu itu ya, dia ini kita bisa nanti di masa depan udah kita rubah aja berapa dan mungkin demonya tidak maksimal gitu loh. Nah kemudian dibuatlah rancangan itu sekitar tahun itu juga, tahun 2019 juga. Nah kebetulan di bulan November ya, seingat saya di bulan November 2019 itu saya dihubungi Jakarta Post. Itu Jakarta Post itu baru membuat laporan dari pidato Pak Jokowi. Yang waktu pidato pelantikan itu kan Pak Jokowi mengatakan akan membuat undang-undang omnibus law itu. Nah saya disuruh bikin artikel di Jakarta Post. Nanti akan ditaruh di bagian opini itu. Terus saya kebetulan berapa hari itu nggak selesai karena nggak bisa konsentrasi lah. Terus waktu itu ada acara di Jogja, saya lupa itu acara apa. Nah pas di Jogja itu saya kerjakan itu di hotel itu pagi-pagi, artikel itu selesai dalam waktu sebelum check out lah. Saya kirim terus dimuat di Jakarta Post di akhir November tahun 2019. Waktu itu belum ada orang yang nulis juga tentang omnibus law itu. Nah tahun Desember itu baru Menko Perekonomian membuat Satgas. Nah Satgas itu kemudian sempat membuat banyak protes karena katanya terlalu banyak pengusahanya. Di situ Satgas itu isinya berbagai macam, tapi di situ ada lawyer, ada pengusaha. Dia membuat rancangan itu yang omnibus yang sekarang ini, klaster-klasternya apa, dibantu oleh teman-teman dari Setkap dan Kemenko Perekonomian dan Kumham yang ahli hukum, Sektek juga dari Seknen. Jadi maunya begini, mereka yang rancang gitu. Nah itu kemudian jadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Nah sepanjang proses itu kebetulan saya juga beberapa kali diundang itu oleh Pak Menko ya. Dia melalui DPP Golkar waktu itu di Komisi 7 di ruang Komisi 7 DPR. Yang terakhir itu saya diundang oleh Balek waktu menyusun RUU itu bersama-sama dengan Pak Bambang Kesowo. Ada YouTube-nya juga itu di waktu saya di Balek. Jadi ya pasti saya beda pendapat lah, menurut saya nggak apa-apa. Omnibus law itu sudah pernah dilakukan, tapi Pak Bambang Kesowo mantan Seskap dulu, mantan Seskap itu tidak setuju. Ya sudah nggak apa-apa, karena banyak yang nggak setuju juga teman-teman di Fakultas Hukum gitu. Nah bagi saya sebenarnya omnibus law itu sebagai metode bukan hal baru, karena sejak kita merdeka itu kita sudah menerapkan itu pembuatan undang-undangnya dengan omnibus law. Cuma tidak pernah dikatakan bahwa ini omnibus law, nggak pernah. Baru istilahnya muncul sekarang begitu loh. Istilahnya iya hebohnya jadinya sekarang gitu ya. Hebohnya sekarang. Jadi dulu itu sejarahnya Belanda itu pernah membuat peraturan perundang-undangan itu 7.000 peraturan. Wow. Dari tahun 1819 sampai 1949. 130 tahun itu kita dijejali 7.000 peraturan. Macam-macam itu. Ada serikat undang-undang, ada yang kayak peraturan kerajaan, ya macam-macam, ordonansi, ada WET, ada itu ordonansi, ya macam-macam itu yang sebagian masih berlaku ada. Terus tiba-tiba ketika kita merdeka, 7.000 peraturan itu sampai tahun 92 tinggal 400. Berarti yang 1.600 itu ternyata waktu zaman Bung Karno, Pak Harto itu sudah dilakukan penggabungan yang terkait dan yang juga sudah yang sudah tumbang tindih itu dia juga sudah dinyatakan tidak berlaku gitu loh. Jadi itu sudah ada gitu. Saya tulis itu di Jakarta Post. Kemudian kedua, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Itu isinya kan ada 3, yaitu tentang pemerintahan daerah, tentang pemilihan kepala daerah, dan tentang desa.
itu omnibus itu sebenarnya. Sebenarnya. Ya, tapi nggak disebut Tapi ini nggak omnibus disebut. pemerintahan daerah. Kalau nggak disebut aman gitu. Ya aman. Terus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu undang-undang pemilu. Tapi isinya apa? Tentang pilpres, tentang apa pileg ya. Jadi apa tentang pilkada. Jadi itu digabung. Tapi belakangan pilkada ini bisa sih memang karena yang 32 2004 itu dijadikan 3 undang-undang. Jadi udah bener omnibus, kemudian dipisah karena ada desa, ada pilkada, ada Pemda sekarang kan sendiri nih. Pilkadanya juga sudah ada. Kemarin orang yang ribut soal apa ini menjelang pilkada yang kosong ini, kan nanti kosong ini 2022, 2023 ini nggak ada pilkada karena mau pilkada serentak, apa pemilu serentak, semuanya tahun 2024. 7 kotak suara kan, itu orang udah ribut. Padahal itu undang-undangnya udah dibikin dari tahun 2016, jadi seperti itulah. Nah tadi yang Mbak waktu introduction soal buruh itu begini, jadi terus terang aja, undang-undang ketenagakerjaan yang sekarang sebagian besar berlaku itu dibuat pada waktu yang jadi Menteri Tenaga Kerja itu mantan aktivis buruh waktu itu. Jadi undang-undang itu sangat pro buruh waktu itu. Nah, ketika sekarang ekonomi mengalami perubahan, ya mungkin kita susah dong nyari investor misalnya orang yang berhenti atau diberhentikan harus dikasih pesangon 32 bulan gaji misalnya. Itu satu orang. Nah, kalau 1.000 orang pegawainya gitu. Bagaimana? Dari mana harus membayar? Jadi mungkin itu yang itu ribut karena waktu itu kan mau dirubah, jadi bukan lagi 32 diturunkanlah jadi 25 kali, kan udah lumayan 20 bulan lagi. Jadi 25 itu formasi apa? Formasinya itu pengusaha 19 bulan, pemerintah 6 bulan. Jadi pemerintah ikut membantu konsumsi. Pemerintah juga kasih. Ya, tapi jumlahnya turun dari 32 jadi 25 misalnya itu di rancangan ya. Nah orang ribut itu tahulah saya yang kan ada yang menggerakkan lah gitu loh. Yang tokoh-tokoh itu serikat buruh itu karena mereka menggerakkan ini, tapi kan mereka sendiri bukan buruh gitu. Mereka memungut uang apa itu namanya pendaftaran segala, terus buruhnya nggak dapat apa-apa sebenarnya. Kasihan aja saya, buruh itu disuruh demo terus dia dipecat gara-gara itu. Terus apa yang ketua serikat buruhnya ikut apa ngasih pesangon nggak juga, kalau mau disuruh bayar iuran misalnya begitu. Perkara dari 32 ke 25 itu ya Prof ya. Di antaranya. Jadi itu saya jelaskan di berbagai forum bahwa ini kan ada pergeseran karena undang-undang ini dulu terlalu pro tenaga kerja lah, jangan kalau nggak pakai buruh, terlalu pro tenaga kerja. Gitu. Ya kenapa kok bisa ya kan hukum itu kan produk politik, pada waktu itu politiknya menterinya memang mantan aktivis serikat buruh gitu loh. Saya sebutin namanya lah pokoknya. Waktu itu begitu, jadi itu sangat pro sekali begitu ya. Waktu itu ya karena ada dukungan besar ya pesangon seperti itu gitu loh. Jadi itu yang orang ribut misalnya. Itu ada lagi macam-macam lah. Tidak hanya itu sih, banyak ada soal pers, ya ada lagi UMKM apa segala macam itu waktu itu. Jadi itu orang masih terkaget-kaget. Tapi ya udah kemudian itu saya sampaikan juga ke DPR, ke Menko Perekonomian, ini ada hal-hal yang sensitif gitu, dan mereka dibahas lagi itu. Nah, kemudian ketika undang-undang itu udah berlaku, kan pemerintah bikin peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah itu Pak Menko itu bentuk semacam tim serap aspirasi, namanya TSA. Nah waktu itu kebetulan saya masuk itu di tim serap aspirasi itu. Itu pun pengalaman saya itu juga banyak kepentingan sektoral yang saling bertabrakan di situ. Misalnya waktu membuat RPP yang terkait dengan pelayaran, ada pengusaha yang bergerak di bidang pelabuhan itu yang mungkin pengen dapat pembagian yang lebih, jadi dia mungkin memengaruhi bunyi pasal-pasalnya. Nah sementara itu kan ada BUMN juga yang sudah bergerak di situ. Nah kalau ini diturutin, yang BUMN ini rugi, negara juga ikut rugi. Jadi seperti itu biasa, itu jadi pertarungan pasal-pasal sebenarnya. Benar. Gitu.
Nah, tapi akhirnya udah bisa diatasi itu, untungnya di saat-saat terakhir itu diatasi. Ya, banyak lah daerah-daerah yang misalnya dia punya status istimewa seperti daerah yang seperti Bintan, Batam, Karimun gitu-gitu kan juga selama ini kan pengaturannya berbeda-beda. Nah itu oleh PP-nya itu mau diseragamkan gitu. Gitu. Memang ada kepentingan politik juga saya dengar ada. Nanti itu untuk 2004 gitu. 2024 sorry 2024 tapi ya benar lagi. Gak apa-apa dari sekarang hebohnya gitu ya. Ya ada yang karena namanya tim serap itu, jadi saya sering mendapatkan masukan dari orang-orang gitu. Jadi orang ngadu lah gitu. Ngadu ke saya teruskan ini loh ada pengaduan seperti ini. Terserah kamu gimana, kan kita diangkat untuk menyerap aspirasi. Ngomongin Omnibus Law lagi nih, ini kan disebut juga sapu jaket, ini kan ada 11. Nah Sobat Ngopi ini aku jelasin dulu ya, mungkin ada yang belum tahu nih Prof, kan 11 klasternya itu kan ada penyederhanaan perizinan ya, terus ada persyaratan investasi, ada juga ketenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, ada kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, penanganan sanksi, pengadaan lahan, investasi proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus. Tapi ini yang kayaknya dicecer banget gitu kan di undang-undang, di klasternya tuh ketenaga kerjaan aja itu loh Prof. Jadi apakah artinya klaster-klaster lain ini udah aman tanpa masalah gitu Prof? Enggak juga ya? Cuma begini, yang ketenaga kerjaan ini diantaranya tadi itu yang saya kasih gambaran. Yang kita merubah undang-undang ketenaga kerjaan yang dibuat pada waktu itu sangat pro tenaga kerja. Jadi tidak balance gitu loh. Karena bekerja itu misalnya tripartit kan ada tiga pihak. Itu harus balance dong begitu loh. Nggak bisa semua pro pengusaha juga nggak benar gitu loh. Pro tenaga kerja juga nggak benar juga. Jadi biar pro pemerintah juga ya, gitu harus adil. Harus adil. Itu makanya itu membalancekan itu sebenarnya. Tapi sebenarnya di klaster lain juga sebenarnya ada perubahan, cuman nggak terlalu menonjol gitu kali ya. Iya. Jadi sebenarnya gini kan pokoknya kan ini kan mau mempermudah investasi. Jadi dibuatkan semua. Jadi tidak hanya di bagian dulu sampai hilir itu dirapikan sekalian. Jadi kalau kira-kira dia nanti mengganggu sekalian disiapkan gitu loh. Sampai soal pendirian PT segala kan dipermudah semua begitu loh. Dalam undang-undang itu 11 2020 itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya disediakan ini loh sarananya, dan sebenarnya kenyataannya waktu itu awalnya Pak Jokowi itu berkali-kali menyatakan itu akan masuk investasi itu 2.400 triliun gitu loh. Dan kenyataannya uang itu udah masuk. Tapi ya lewat berbagai sumber lah. Kemudian dibentuklah lembaga yang menangani investasi itu yang namanya Sovereign Wealth Fund gitu loh. Jadi ketika undang-undang itu udah jadi, ada 2 PP yang keluar duluan dari undang-undang Ciptaker itu yang terkait dengan Sovereign Wealth Fund itu. Begitu. Jangan jauh-jauh, ini negara tetangga kita ini banyak dana masuk Singapura ini gitu loh. Jadi dia dalam bentuk FDI, foreign direct investment. Jadi mungkin sebaiknya kalau buat masyarakatnya jangan karena hanya satu titik yang itu terus jadi heboh gitu. Sebenarnya itu dulu ada istilah Pak Wapres Budiono yang saya selalu ingat. Jadi politik itu jangan terlalu gaduh kata dia gitu loh. Ini tidak menguntungkan buat pembangunan ekonomi. Ya politik gak apa-apa, boleh debat di parlemen, tapi hebohnya itu jangan terlalu ini gitu lah. Jadi itu sama dengan itu, saya juga setuju. Jadi kenyataannya uang masuk. Ya, orang misalnya dia mengkritik pemerintahan sekarang, coba kalau tanpa uang masuk itu juga mungkin kita lebih parah lagi resesinya. Coba lihat negara-negara yang punya vaksin aja enggak, coba itu banyak negara-negara yang nggak bisa beli vaksin coba jadi jangan Afrika sana misalnya gitu. Iya benar-benar sih. Nah orang nggak paham bahwa itu semua karena kerja-kerja bikin demi ekonominya. Benar. Gitu. Kadang kurang tahu gitu ya, in-depth-nya dalamnya kayak apa, asal ngomong aja gitu. Ya, yang penting heboh gitu. Sampai sekarang banyak yang saya ikut grup WA itu tiap hari intinya nyela aja pokoknya. Oh iya. Pokoknya kritik aja gitu ya. Iya,
macam-macam. Jadi kadang ini kita harus gimana ya? Mentalnya harus kuat ya, Prof. Udah terlatih berarti ya, adalah ada biasa. Gitu. Ini Prof, ada lagi nih kan kalau proses sidang uji materi sama undang-undang cipta ini kan masih ada di MK ya? Iya. Itu tuh kalau nggak salah udah 5 bulan berarti ya. Jadi begini, waktu itu kan undang-undang cipta kerja itu disahkan kan awal November. Ya. Memang diketoknya 5 Oktober 2020. Tapi kan masih ada perbaikan-perbaikan, terus akhirnya diundangkan itu awal November. Nah, awal November itu sudah ada orang siap-siap itu menggugat. Jadi total itu ada 9 klaster. 9 bukan klaster yang 11 itu bukan tapi 9 kelompok gugatan gitu loh. Ada yang tenaga kerjaan, ada yang sistemnya, jadi uji formil gitu. Jadi ada 9 kelompok itu. Terus tiba-tiba MK kan nggak bisa menyidangkan itu karena harus mendahulukan pilkada. Kan 9 Desember kan ada pilkada. Nah, terus ada di undang-undang pilkada itu kalau komplain itu didahulukan itu sidang pilkadanya. Pokoknya pemilu, pilpres, pilkada itu harus didahulukan. Jadi mundur lagi mau nggak mau ya. Mundur. Waktu itu sempat sidang itu 3 nomor registrasi saja, 3 perkara. Nah, itu klaster itu diwakili oleh registrasi tadi. Nah, itu sidangnya ditunda mungkin mulai minggu depan atau minggu ke-3 April. Kemarin saya diundang karena saya diminta menjadi ahli. Ya, namanya di pengadilan di luar MK itu saksi ahli. Tapi kalau di MK nggak pakai kata saksi, hanya ahli saja. Gitu loh. Nah, itu nanti rencana minggu ke-3 April ini. Gitu. Nah, memang saya lagi mendalami yang gugatan atau permohonan itu nanti untuk mewakili presiden kan, gitu loh. Tapi sebenarnya sebelum uji materi ini itu juga ada gugatan yang agak aneh, itu di PT UN gitu. PT UN Jakarta. Jadi yang digugat itu surat Pak Jokowi yang ke DPR, namanya surpres, surat presiden. Kan undang-undang itu dari presiden itu diantarkan ke DPR pakai surat. Dengan ini presiden menyampaikan RUU ini untuk dibahas kan. Itu namanya surpres orang bilangnya, surat presiden. Tanggal 7 Februari 2020 itu digugat sama beberapa ini. Alasannya, Prof? Ya, sebenarnya mereka mau gugat undang-undangnya. Tapi pakai angle lain deh. Diganjel aja dari depan dari surpresnya. Nah, waktu itu saya dihubungi juga dari teman-teman di Kemenko. Saya diminta jadi ahli. Saya dengan 3 orang, saya, kemudian Profesor kok jadi lupa itu namanya Philippus Emajon, beliau udah pensiun dari UNER. Dan satu lagi ada teman saya, dia rektor Undip ya, Profesor nanti kita cek namanya ya, bertiga. Nah, akhirnya itu gagal itu gugatannya tidak diterima oleh hakim PT UN. Karena kalau itu diterima nanti itu jadi presiden. Baru surat aja udah digugat gitu loh. Itu baru surat pengantar. Nah, surat pengantar itu kan bukan putusan tun. Tapi ini mengantarkan aja surat itu, RUU ya diantarkan dengan surat biasa. Tapi dia udah mau jegal dari depan tuh Iya, benar. itu. Benar. Sebenarnya saya itu LBH segala macam. Tapi ini ngomong-ngomong presiden nih, Prof. Kan di salah satu agenda sidang uji materi itu mendengarkan keterangan presiden. Iya. Atau pemerintah atau DPR lah. Nah, menurut Profesor wajib hadir nggak sih, Prof? Presiden? Kalau presiden biasanya dia memberikan penugasan pada menteri, minimal menteri. Itu kemarin waktu rapat beberapa hari yang lalu keterangannya udah dibahas itu. Jadi sudah dibuat rancangannya. Waktu saya juga diminta masukan keterangan presiden itu ada yang biasanya mungkin Menkumham atau Menko Perekonomian. Tapi tetap ada orang pemerintahan yang ada minimal menteri biasanya. Karena MK yang minta. MK yang minta minimal menteri. Keterangan apa sih, Dok? Prof yang ya dia mau menerapkan ini undang-undang ini dibuat alasannya apa. Gitu aja keterangan presiden itu, filosofinya apa keperluannya gitu. Kan yang diuji itu kan di MK itu kan peraturan. Gitu, bukan orang, yang diuji itu peraturan. Makanya namanya bukan menggugat tetapi permohonan. Memohon gitu loh.
Nah kalau seandainya MK mengabulkan tuntutan teman-teman buruh nih ya yang mengajukan itu uji materi, terus langkah apa saja yang bisa dipersiapkan oleh pemerintah? Tergantung nanti dia, kalau dia misalnya yang dibatalkan itu ketentuan yang sekarang, berarti nanti yang ketentuan yang lama yang berlaku bisa. Ya tergantung ininya, misalnya ini kita belum tahu gitu. Putusan MK-nya ya kita berharap sih mudah-mudahan MK juga paham ya, karena ini tuh bukan hal baru. Pokoknya kalau orang ahli hukum sampai menentang omnibus law atau terheran-heran, ya dia belum ngerti gitu aja, nggak bisa dibilang. Tapi ini kan juga ada 9 klaster tadi ya, itu 9 ya itulah 9 permohonan lah. 9 permohonan itu. Berarti lumayan ya kalau 3 udah, ini masih ada sisanya. Ya ini sekarang saya disuruh yang 3 itu. Kemarin ada surat dari Pak Menko Perekonomian, saya sementara 3 dulu. Nanti kayaknya sidangnya mau bertahap itu. Jadi yang 3 dulu itu, 3 registrasi. Nanti ada lagi gitu. Gitu. Oke. Nah itu kan kalau kita bicara tadi di ACC ya. Nah kalau seandainya penolakan dari kawan-kawan buruh ini masih terus berlanjut nih Prof, langkah apa saja nih yang akan dipersiapkan? Sebenarnya buruh itu maaf aja ya, dia nggak begitu paham. Yang itu kan yang tokoh-tokohnya itu yang ngompor-ngomporin sebenarnya. Karena buruhnya itu kasihan aja kalau saya. Iya benar. Nanti dia kena sanksi sama tempat bekerja gitu. Sekarang ini nyari kerja susah. Jadi dia udah kerja itu ya alhamdulillah lah, paling nggak udah. Orang yang nggak kerja itu di luar banyak yang ganti kalau dia nggak mau. Iya. Ya, tapi hebohnya itu bener-bener heboh banget. Ya, karena dikomporinnya luar biasa itu. Kayaknya tuh bener-bener apa ya? Wah, buruh terzolimi banget dengan adanya. Itu kan ada koran yang memberitakan bahwa itu ada tokoh serikat buruh itu barusan renovasi rumah gitu. Waktu rame-rame itu, ya. Benar-benar. Jadi dari mana itu kan begitu dananya gitu. Jadi inilah yang sekarang menjadi dilema kita. Jadi sebenarnya kan dulu kan itu demokratis ya, buruh nggak apa-apa. Jadi jangan ditekan lah oleh pengusaha maupun oleh pemerintah. Tapi dia juga buruh juga boleh menekan juga sama lah gitu. Nah kalau dia nggak senang kerja ya keluar aja. Coba dia bisa bikin kerja sendiri kan nggak bisa juga. Iya. Ya. Jadi pemerintah sendiri tanpa pengusaha nggak bisa. Iya. Pengusaha tanpa pemerintah juga nggak bisa jalan. Jadi sebenarnya itu saling terkait gitu. Jadi harusnya kerjasama. Ya, benar. Iya, saling kerjasama. Makanya kan sebenarnya pemerintah itu sudah intervensi itu misalnya dengan menetapkan upah minimum. Nah itu kan juga udah intervensi. Misalnya bahwa ini sekian dan itu upah minimum itu naik terus loh. Coba yang di DKI itu kan lumayan naiknya itu. Iya benar. Yang di Jakarta lumayan. Iya, coba nggak sejauh-jauh. Kalau Mbak punya supir atau pembantu, ya terus rumahnya di Jakarta. Kalau mau jujur, tiap tahun harus naik itu gajinya. Karena di Jakarta itu upah minimumnya tinggi. Betul. Dibanding daerah lain. Di Jawa Barat mungkin lebih rendah. Gitu. Tergantung daerahnya. Tangerang juga beda. Ya, gitu. Termasuk owner gaji kita juga sama. Kalau kita sebagai pegawai gitu. Itu ngikutin upah minimum itu gitu loh. Iya sih, benar-benar. Di kantor-kantor mengikuti itu sama. Saya di kantor Wapres juga itu drivernya. Iya, drivernya ngikutin honor upah minimum itu upah ya. minimum DKI. UMR lah ya. Ya saya tahu karena saya tahu kan waduh. Ini naik lagi gaji dia karena gubernur menetapkan upah minimal sekian ya dia udah naik. Luar biasa, padahal udah enak ya. Iya. Makanya dipelajari dulu kali ya Prof ya, kalau ada undang-undang apa jangan keburu panas gitu. Karena kita belum maju-maju banget ya di negara maju pun itu ya buruh juga nggak bisa sebebas itu ya. Memang dulu ada sejarah seperti di Polandia itu mantan ketua serikat buruh, mantan pegawai galangan kapal karena revolusi dia jadi presiden yaitu si Lech Walesa ya. Tapi kan berbeda kondisinya gitu loh. Dia setelah dia nggak jadi presiden jadi pegawai galangan apa lagi? Kalau sini mana ada orang jarang lah. Bener. Kemarin ada sih wali kota Solo itu yang wakilnya Pak Jokowi itu kemudian kan dia jadi jadi wali kota yang kemarin udah habis itu karena kalah sama putranya Pak Jokowi. Dia jadi tukang las lagi. Atau tidak atau apa tapi ada itu di beritanya sih begitu gitu ya. Lagi kerjaan lama. Benar. Ada lagi nih pertanyaan nih Prof. Salah satu klaster di Omnibus Law itu kan dukungan riset dan inovasi. Ya. Tapi yang menarik belakangan ini riset dan teknologi itu mau digabung ya sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nah ini tuh kayak membuat dari sudut pandang hukum itu seperti apa nih Prof? Jadi itu kan sudah diberitakan di media. Sebenarnya itu kan waktu menterinya diminta mengembangkan BRIN itu, Badan Riset Inovasi Nasional itu kan nantinya kan lembaga-lembaga riset yang di kalangan pemerintah itu kan nanti digabung di situ. Jadi ada Ristek sendiri, ada BRIN gitu loh. Itu di bawah Menristek, menurut saya udah benar. Cuma waktu itu kan konon ini yang soal struktur yang diributkan, soal Dewan Pengarah itu loh, gitu loh. Dewan Pengarah itu nggak selesai. Akhirnya dasar hukum itu nggak keluar sudah setahun lebih ini. Sementara Kementerian Ristek itu kan harus jalan. Selama ini hanya ada 2 deputi saja, gitu loh. Jadi bukan ini ya, bukan kementeriannya yang strukturnya malah ya yang di. Iya ada itu ada di media massa. Jadi ada struktur yang harus diisi lah gitu. Dewan Pengarah itu yang menjadi diantaranya yang menjadi penyebab perdebatan lama itu mengenai adanya Dewan Pengarah di BRIN lah gitulah. Nah kemudian sebenarnya waktu yang lalu itu juga udah dipisahkan. Waktu Pak Menteri sebelumnya Pak Profesor Nasir itu kan sudah dipisah antara Ristek Dikti sama Kemendikbud gitu loh. Nah sekarang Risteknya ikut BRIN tadinya, terus Diktinya ikut Kemendikbud. Nah kemudian sekarang mau Risteknya pun ikut Kemendikbud gitu loh. Yang BRIN-nya ini yang mau digabung lagi pakai nggak tahu dipakai apa nanti karena perpres tentang itu lagi dibuat ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Prof kalau mau digabung gitu juga relevan. Ya banyak pendapat sih sebenarnya yang sekarang ini udah tepat sebenarnya dengan Ristek dengan BRIN. Tapi ya karena udah keputusan politik DPR kemarin seperti itu ya mau nggak mau kan mengikuti itu sekarang ini. Coba aja deh barangkali lebih baik gitu ya. Ya makanya sekarang ini masalah riset itu beda. Jadi riset itu sebenarnya pengalaman saya di perguruan tinggi, orang-orang yang sebenarnya bergerak di bidang riset itu tidak begitu tidak begitu mendukung kalau terlalu birokratis gitu loh. Jadi begini misalnya ada dana riset nih, ini ada dana riset, terus saya disuruh melakukan riset, tapi misalnya saya harus nanti melaporkan nih uang tol segini, kwitansi parkir segini ya, wah udah males, orang-orang pasti udah males gitu, udah nggak usah deh gitu. Mereka nggak mau walaupun dia dikasih duit gitu loh. Jadi mereka maunya yang menjadi pertanggungjawaban itu ya hasil risetnya itu. Jadi kalau risetnya sudah jadi, laporannya udah itu pertanggungjawabannya. Jadi mereka yang malas itu administrasinya itu. Rumit loh administrasi itu. Pertanggungjawaban yang kecil-kecil tadi. Jadi di satu sisi kita uangnya biasanya terbatas, kita harus memikirkan materinya kan, tapi dibebani dengan pertanggungjawaban administrasi. Nah kalau kita menyewa pegawai khusus untuk membayar itu ya nggak cukup dananya. Benar. Gitu. Kosnya kegedean gitu ya. Ya, jadi kalau biasanya kalau setahu saya orang riset itu lebih maunya fleksibel dia pokoknya kan kamu mau minta ini jawabannya seperti ini atau apalah yang harus dicari jawabannya. Nah itu dengan riset. Nah riset ya mohon diberi kebebasan lah gitu loh. Untuk melakukan begitu. Sip kalau gitu. Intinya ya Sobat Ngopi, kalau ada kebijakan apa dari pemerintah jangan langsung kesulut emosi gitu. Kadang kita suka udahlah pokoknya ini salah gitu. Coba dibaca dulu baik-baik. Apa isi undang-undangnya? Benar nggak merugikan kita atau tidak? Siapa tahu justru memberikan manfaat gitu ya Prof ya buat kita. Nah, ngobrolnya udahan dulu nih Prof. Makasih banget udah datang ke sini dan ngeluangin waktu sini, ngobrolnya seru banget. Kapan-kapan mampir lagi ya Prof ya. Nah, Sobat Ngopi juga harusnya jadi ngerti ya apa itu Omnibus Law dan ya kayaknya nggak usah lah gitu kompor-komporan lagi, nggak usah lah tahan-tahan emosi ya nggak. Jangan mengacu kalau kata Profesor ya. Ya udah sekian dulu ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.